Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu memberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita pada hari ini bisa ngaji bersama sebagaimana biasa dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya semoga sholawat salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita mengharapkan syafaatnya min yamina hadza ila yaumil qiyamah, amin Allahumma amin. Pada pertemuan kali ini marilah kita ngaji tentang masalah zikir, ya, melanjutkan pertemuan yang sebelumnya, yaitu khususnya tentang istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena istighfar itu termasuk zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping istighfar itu merupakan salah satu syarat bagi orang yang bertaubat kepada Allah, harus mengucapkan kalimat istighfar. Insyaallah pada pertemuan yang lain kita juga akan membahas istighfar dalam rangkaian bertaubat kepada Allah. Akan tetapi pada kesempatan hari ini mari kita membahas tentang masalah istighfar dalam rangka berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diperintahkan untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena mengikuti dalil Al-Quran dan juga hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada satu harinya tidak lepas dari membaca istighfar 70 kali. Bahkan di riwayat yang lain ada yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lepas beristighfar 100 kali. Riwayat yang mengatakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beristighfar 70 kali, yaitu riwayat Imam Bukhari. Inni la astaghfirullah ta'ala wa atubu ilaihi fil yaumi sab'ina marrah. Sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah dan bertobat kepadanya pada suatu hari 70 kali. Kemudian di dalam riwayat Imam Muslim yang mengatakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beristighfar 100 kali. Inni la yughanu ala qalbi wa inni la astaghfirullah ta'ala mi'ata marrah. Sesungguhnya aku ketika hatiku dalam keadaan susah, aku beristighfar kepada Allah 100 kali. Kemudian di dalam kitab wasiat atau wasiatnya Sayyid Abil Hasan As-Sadili juga memerintahkan kepada kita semua untuk selalu beristighfar meskipun kita tidak dalam keadaan punya dosa. Kemudian juga kita perlu juga mengingat-ingat istighfarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut di atas. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi yang maksum, dijaga segalanya, apa yang sudah terjadi dan apa yang belum terjadi. Marilah kita juga mempelajari kapan kita diperintahkan untuk memperbanyak istighfar dari hadis-hadis Nabi yang lain. Yang pertama, kita diperintahkan untuk membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika awal malam dan akhir malam, dan juga ketika awal siang dan akhir siang. Itu kita diperintahkan untuk membaca istighfar yang banyak berdasarkan hadis Ibnu Majah, ma min hafidhaini yarfa'ani ilallahi ta'ala fi yaumin sahifatan fayara fi awwali sahifah wa fi akhiriha istighfaron illa qala Allah ta'ala qad ghafartu li'abdi ma baina tarafayis sahifah fatuba liman wajada fi sahifati istighfaran katsira. Jadi tidak ada kedua malaikat yang melaporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada suatu hari buku catatan amal seorang hamba ketika
pada awal sampai akhir buku tersebut terdapat istighfarnya, kecuali Allah pasti mengatakan, telah aku ampuni hambaku segala yang terdapat di dalam buku catatan tersebut. Dan bahagialah bagi orang yang menemukan di dalam bukunya istighfar yang banyak. Itu adalah riwayat yang mengatakan bahwasanya istighfar ini sangat penting sekali kita mengumpulkan di dalam buku catatan amal. Kemudian istighfar itu perlu kita perbanyak ketika kita sedang dalam keadaan sulit rizki, tertinya rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kita membutuhkan banyak rizki, maka perlu kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan hadis, man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli dzikin makhraja wa min kulli hamin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Bahwasanya barang siapa yang selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan menjadikan setiap kesempitan, kelonggaran, dan setiap kesusahan adalah kebungan, dan Allah akan memberinya rizki yang tiada sangka-sangka. Kemudian yang nomor 3, kapan kita harus memperbanyak istighfar, yaitu ketika kita melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena malaikat tidak akan langsung mencatat dosa yang kita perbuat, akan tetapi malaikat itu masih menunggu 3 jam. Ketika seorang yang melakukan maksiat dalam waktu 3 jam tersebut itu tidak beristighfar atau minta ampun kepada Allah, maka malaikat akan mencatat dan menyiksanya besok pada hari kiamat. Tentunya ketika orang tersebut beristighfar, maka malaikat pun tidak akan jadi mencatat sebagai dosa. Yaitu hadisnya, mamin muslimin ya'malu dzamban illa waqafal malakul muwakkalu bi ihsya'i dzunubi thalatha sa'atin fa in istaghfarallah ta'ala fi syai'in fi tilka salam yuqi'u alaihi wa yu'adzib alaihi yaumal qiyamah. Kemudian kita memperbanyak istighfar lagi ketika kita mengakhiri suatu ibadah. Jadi ibadah, rangkaian-rangkaian ibadah yang kita lakukan, maka hendaknya pada akhirnya kita selipkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena para ulama bersepakat menyunatkan kita mengakhiri amalan ibadah kita dengan membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dapat kita simpulkan sayugianya bagi seorang hamba harus memperbanyak istighfar, baik di waktu malam atau waktu siang, baik mengingat dosa tertentu atau tidak mengingatnya. Dan dengan beristighfar tersebut, insya Allah seorang hamba itu akan dipastikan selamat dari datangnya atau turunnya ujian atau musibah bilai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, bahwasanya Allah tidak akan menyiksa suatu kelompok atau golongan ketika mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah mungkin yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Ada kurang lebihnya minta maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.